Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas 37 yang beranggotakan Desta Ramadan Arifianto, Farhan Ali Fahmi, Ridho Algani Yusaputra, Fani Aulia, dan Nafila Cahya. Di sini kami akan membawakan jurnal ilmiah kami dengan judul Analisis Peran Kebijakan Tol Laut dalam Sistem Logistik Antar Pulau di Indonesia. Nah, latar belakang dari penelitian kami yaitu program tol laut adalah konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik dengan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menekan biaya transportasi dan logistik sehingga barang-barang bisa menjadi lebih murah. Konsep tol laut ini merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo. Logistik atau barang yang diangkut dalam jumlah yang besar dan menempuh perjalanan yang jauh dalam sekali jalan demi mengurangi biaya transportasi dan pengangkutan barang. Output yang diharapkan dari program tol laut ini adalah harga barang-barang di pasar mengalami penurunan sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat dari barat sampai timur Indonesia. Namun fakta di lapangan berkata sebaliknya, bahwa kontribusi tol laut pada 2016 hanya sebesar 0,34% terhadap PDB, sedangkan pada 2019 turun menjadi 0,32% saja terhadap PDB. Disparitas harga yang di pasar pun tidak berkurang signifikan. Bahkan ada indikasi bahwa terjadi praktik monopoli karena tidak adanya kompetisi pada shipper di pelabuhan terkait. Menurut pengamat Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, program tol laut ini tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan tidak pernah dieksekusi secara serius oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan menurut Ketua Bidang Kemaritiman dan Kelautan DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Sukartono, mengatakan bahwa program ini tidak bisa menghilangkan disparitas harga dan banyak menyedot dana APBN. Hal ini benar adanya, mengingat subsidi APBN untuk program ini pada tahun 2020 mencapai 436 miliar rupiah. Pada dasarnya, program ini memiliki beberapa keuntungan juga, dan bukan hanya keburukan. Visi Presiden Joko Widodo jelas, yaitu hanya ingin menerapkan jati diri kemaritiman di Indonesia melalui penguatan sektor kelautan dan maritim. Berdasarkan pada latar belakang yang telah saya sampaikan di atas, maka kami dapat menarik rumusan masalah yaitu mengapa program tol laut tidak berjalan efektif, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tol laut, serta apa solusi dan saran yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada pada program tol laut ini. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sebab-sebab kurangnya efektivitas dari tol laut, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tol laut, serta memberikan solusi dan saran yang tepat untuk mengatasi masalah dari program tol laut agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian untuk manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut. Bagi penulis, menambah wawasan di sektor kemaritiman dan khususnya tentang pengangkutan dan pengiriman logistik melalui tol laut. Bagi pembaca, memberi wawasan dan pemahaman yang luas mengenai program tol laut dan seluk-beluknya serta menekankan bahwa kebijakan pemerintah selalu diawasi dan dikawal. Kemudian manfaat bagi lembaga terkait, yaitu memberikan solusi dan saran untuk pembenahan program tol laut. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat membentuk keputusan atau kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Distribusi merupakan proses pemindahan barang-barang dari tempat produksi ke berbagai tempat yang membutuhkan. Distribusi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan arus bahan. Tujuan distribusi adalah membawa barang dalam jumlah tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya serendah mungkin. Aspek terpenting dari distribusi adalah biaya pengangkutan, sedangkan biaya pengangkutan sangat dipengaruhi oleh tarif angkut. Tingginya biaya pengangkutan akan mempersempit wilayah pemasaran suatu produk. Panjang pendeknya distribusi pemasaran tergantung beberapa syarat, antara lain 1. Jarak antara produsen dan konsumen. 2. Life saving periode dari produk tertentu atau cepat tidaknya produk rusak. Artinya, produk yang mudah rusak harus segera diterima oleh konsumen. Ketiga, skala produksi. Bila produksi berlangsung dalam ukuran kecil, maka jumlah produk yang dihasilkan dalam ukuran yang kecil pula. Yang keempat, posisi keuangan perusahaan. Produsen yang kondisi keuangannya kuat cenderung untuk memperpendek saluran tata niaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program tol laut. Program tol laut mengangkat logistik maritim dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Pada program tol laut ini, pemerintah menggunakan pendekatan trayek.
Ide awal pemerintah adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan yang melayani rute bolak-balik tanpa henti dari Aceh hingga Papua. Konektivitas melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia diasumsikan membuat biaya logistik menjadi murah dan harga-harga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok di pasaran juga turun. Pada tahun 2015, ada 3 trayek yang dioperasikan. Jumlah ini terus berkembang hingga tahun 2020. Terdapat total 26 trayek dengan anggaran mencapai 436 miliar rupiah. Menurut Presiden Joko Widodo sendiri, data di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi tol laut pada 2016 hanya sebesar 0,34% terhadap PDB, sedangkan pada 2019 yang lalu turun menjadi 0,32% saja terhadap PDB. Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan program tol laut sangat tidak efektif. Pada bab 3 kali ini adalah metodologi penelitian. Kelompok kami melakukan penelitian ini pada tanggal 15 hingga 20 April 2020 yang bertempat di Pasar Pabean Surabaya, dari Utama Logistik, dan Tanjung Perak, Surabaya. Teknik pengumpulan data yang kelompok kami gunakan adalah wawancara langsung dan komparasi. Data yang kami gunakan pun berdasarkan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Metodologi yang kelompok kami gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif. Teknik analisis data yang kelompok kami gunakan pun analisis deskriptif dan uji hipotesis dengan analisis korelasional yang memiliki 3 indikator keberhasilan. 80% masyarakat yang merasakan dampak tol laut, 70% pembeli yang merasakan penurunan harga, dan 65% dari perusahaan logistik yang menggunakan jasa tol laut tersebut. Baik, selanjutnya lanjut ke bab 4. Setelah dilakukan beberapa penelitian, kami menemukan bahwa ada beberapa kendala dalam program tol laut ini yang menyebabkan tol laut ini tidak efektif. Yang pertama adalah armada tol laut. Dalam pelaksanaan kebijakan tol laut, PT Pelni hanya mengoperasikan sebanyak 6 buah kapal. Dari total jumlah kapal peti kemas atau kontainer maupun semi kontainer yang berjumlah 309. Ini menandakan hanya 2% dari 309 kapal peti kemas atau kontainer tersebut yang digunakan untuk tol laut. Dan perbandingannya adalah 1:51. Hal ini menandakan bahwa masih belum bisa untuk menghilangkan disparitas harga antara di Indonesia Timur maupun di Indonesia Barat. Penggunaan kapal dengan daya angkut yang lebih kecil, namun dengan jumlah armada yang banyak, itu tentu dapat mempercepat alur distribusi barang yang akan berpengaruh terhadap disparitas harga antara wilayah di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu ruas rute tol laut. Pada 6 rute yang telah dijalankan oleh program tol laut saat ini, diantaranya yaitu terdapat 60 ruas rute origin destination diantaranya. Dari ruas rute yang dipaparkan di atas, masih terdapat beberapa ruas rute yang masih bersinggungan dengan trayek rute milik swasta non-tol laut, yaitu ruas Jakarta-Makassar dan Makassar-Jakarta. Rute tersebut dilalui oleh beberapa perusahaan milik swasta. Hal ini tentunya dirasa membuat rute ini kurang efektif, mengingat tujuan awal dari kebijakan tol laut ini adalah untuk membangun konektivitas antar wilayah yang belum terhubung dengan Indonesia. Selain itu, tol laut adalah pendatang baru pada persaingan rute Jakarta-Makassar, sehingga tentunya tidak gampang untuk bersaing melayani pelayan swasta yang lebih dulu sudah ada dan beroperasi di tempat itu. Meskipun tol laut adalah sebuah pelayanan berbiaya murah untuk yang disubsidi oleh pemerintah, ruas rute Jakarta-Makassar dan Makassar-Jakarta termasuk kendala rute yang ramai dilalui banyak kapal peti kemas milik perusahaan swasta. Mengingat kedua pelabuhan rute pelayaran tersebut ini termasuk ke dalam pelabuhan primer di Indonesia, maka dari itu perlu dilakukan perhitungan terhadap rute ini sehingga kebijakan tol laut dapat bersaing dengan baik. Yang ketiga adalah adanya dugaan praktik monopoli. Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Wisnu Handoko, Kementerian Perhubungan tengah menelusuri tindakan monopoli yang terjadi pada program tol laut ini. Monopoli tersebut terjadi karena sebagian besar ada pihak yang dapat order kontainer paling banyak. Jadi ada ketimpangan di sana. Padahal dalam IMRK atau Informasi Muatan dan Ruang Kapal seharusnya sudah otomatis terdesain adanya pembatasan. Dari analisa IMRK tersebut terdapat 5 celah modus monopoli sebagai berikut. Yang pertama, shipper atau forwarder menguasai booking order kontainer. Bisa pakai nama berbeda tapi pelakunya sama saja. Yang kedua, forwarder bisa bersamaan jadi konsinyie penerima. Otomatis ada korelasi menggunakan jasa itu saja. Pada suatu perusahaan operator yaitu melayani forwarder hanya beberapa saja. Kecenderungan kalau itu saja, harga jadi tinggi karena tak ada pilihan lagi. Yang keempat, hanya ada operasi TKBM, tenaga kerja bongkar muat, yang melayani satu pelabuhan. Hal itu membuat tak adanya kompetisi, sehingga biaya menjadi tinggi. TKBM hanya bisa membiayai tambahan, bisa di luar cargo handling, dan sebagainya, yang membuat harga bengkak hingga 1 juta rupiah. Yang terakhir adalah konsinyie yang sudah dapat barang banyak seharusnya jual harga murah karena sudah disubsidi. Namun untuk konsinyie yang memborong selama ini dia tidak menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Jadi di sini terlihat jelas bahwa praktik monopoli bisa dilakukan di dalam program tol laut ini sehingga membuatnya jadi tidak efektif. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal ilmiah kelompok kami, yaitu mengenai program tol laut. Kesimpulannya adalah program tol laut ini merupakan brilian dari pemerintah untuk mengatasi disparitas harga di pasaran dan juga biaya mahal transportasi kargo di pelayaran di Indonesia. Kemudian di proyek ini masih banyak kendalanya. Di sini kami juga memberikan solusi serta saran, yaitu solusinya adalah untuk mengatur ulang muatan-muatan yang diangkut oleh kapal-kapal tol laut. Mengapa demikian? Karena jika muatannya berlebihan akan berpengaruh pada bahan bakar dan juga waktu yang dibutuhkan. Jika muatannya berlebihan, bahan bakar yang dibutuhkan semakin banyak dan juga waktu yang dibutuhkan semakin lama. Saran dari kami adalah untuk lebih memperketat lagi pengawasan dalam proyek ini, dikarenakan dalam proyek ini rawan terjadi monopoli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemecatan pejabat yang tidak becus dan juga bandel, kami rasa perlu untuk mengurangi praktik monopoli ini sehingga proyek ini akan berjalan lebih efektif lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.